Assalamualaikum, Bre. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin saya iseng-iseng berhadiah untuk baca-baca kembali buku-buku para penjelajah di abad pertengahan seperti Marco Polo, kemudian Ibnu Battuta, Alfonso de Albuquerque, Ferdinand Magellan, dan tentu saja Christopher Columbus. Yang dulu saya membacanya dan langsung segera membuat catatan atau daftar tentang hal-hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sepanjang perjalanan mereka, baik dalam bentuk fenomena, kejadian, ataupun makhluk-makhluk yang mereka temui. Jadi kalau Baraya cek buku-buku mereka, Baraya itu pasti akan menemukan banyak hal yang aneh yang mereka tuliskan di situ itu. Misalkan mereka menemukan ada makhluk-makhluk serupa manusia tetapi seukuran pohon kelapa gitu. Atau bahwa mereka menemukan naga, mereka menceritakan itu. Kemudian mereka menceritakan adanya unicorn, mereka menceritakan adanya putri duyung, mereka menceritakan bola api raksasa di langit yang dipenuhi oleh petir dan lain sebagainya. Yang semua dari itu tuh cukup membingungkan orang selama berabad-abad. Kita tidak mungkin untuk segera mempercayainya di satu sisi, tetapi kita juga tidak mungkin menganggap mereka itu berbohong, karena mereka tuh orang yang kita anggap sebagai cukup otoritatif untuk menyampaikan pesan-pesan dan bahwa mereka juga tidak memiliki motif kebohongan di situ. Nah, tetapi kemudian setelah para ilmuwan meneliti kembali klaim-klaim mereka, ternyata benar bahwa mereka tidak berbohong, tapi kejadian yang nyata juga sebenarnya tidak seperti itu. Yang terjadi itu biasanya adalah karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh tradisi dan kultur serta tempat asal mula para penjelajah itu ada gitu. Jadi misalkan saya sebutkan Ibnu Battuta dan kemudian Marco Polo itu pernah menuliskan di bukunya, buku masing-masing mereka, bahwa di India mereka bertemu dengan makhluk yang diterjemahkan sebagai unicorn, mirip kuda tapi gendut, dan dalam catatan Ibnu Battuta disebut pembunuh gajah. Itu membingungkan, tapi akhirnya kita tahu itu yang dimaksud itu adalah badak India begitu ya. Kemudian Marco Polo pernah menceritakan bahwa di Yaman dan di Pulau Sokrota itu ada suku-suku yang memelihara naga untuk diambil minyaknya. Nah, catatan Marco Polo juga ternyata sama dengan catatan Ibnu Battuta yang juga menceritakan hal yang sama, bahwa ada suku-suku yang memelihara naga di goa-goa untuk diambil minyaknya. Nah, setelah ini menjadi misteri selama ratusan tahun sampai akhirnya para ilmuwan modern menemukan bahwa memang di sana di masa lalu itu ada banyak praktek dari suku-suku yang memelihara kadal gurun. Kadal gurun, jadi kecil sebenarnya kadal gurun untuk diambil minyaknya. Tetapi mungkin Marco Polo dan Ibnu Battuta itu salah mengidentifikasi karena bentuk dari hewan yang dimaksud itu tidak sesuai dengan karakteristik kadal di tempat lahir mereka, maka mereka menamai itu tuh naga dan berasumsi bahwa yang dipelihara itu adalah masih anaknya, masih naga-naga yang kecil yang suatu hari nanti akan berkembang menjadi sangat besar gitu. Nah, pada akhirnya para ilmuwan banyak menemukan bahwa misteri-misteri selama ini yang disebutkan oleh para penjelajah itu bukan bohong, tapi juga tidak nyata. Yang ada adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan kultur, budaya, dan pengetahuan tentang makhluk-makhluk yang ada. Nah, tetapi itu tidak selesai di situ. Di daftar saya, daftar misteri-misteri dari buku-buku yang ditulis oleh para penjelajah itu, saya masih menemukan ada beberapa poin di mana misteri itu nampaknya belum akan dipecahkan atau tidak terpecahkan sampai sekarang. Misalkan, yuk kita ambil daftarnya ya. Pertama, saya ngambil dari catatan Columbus. Nah, ini dalam buku jurnal First Voyage-nya Columbus. Baraya bisa cek di situ. Di antara hal yang masih misterius yang belum terungkap itu diantaranya adalah Columbus menyaksikan cahaya misterius yang naik turun di kejauhan. Cahaya misterius itu cukup jelas terlihat bagi dirinya, tetapi untuk kru-kru yang lain tidak. Jadi sebagian kru melihat itu, sebagian lagi tidak. Jadi cahayanya itu kecil-kecil, nun jauh di sana, tapi naik turun gitu.
ngik 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 seperti itu. Nah, itu dilaporkan oleh Columbus. Kemudian Columbus juga melaporkan dia pernah memasuki satu wilayah lautan yang terdiri dari asap yang bercahaya. Jadi dia masuk ke dalam asap yang bercahaya dan di dalam sana itu dia mendengar nyanyian laut. Jadi ada suara dari dasar laut yang ya bernyanyi gitu, seperti nyanyian roh gitu. Ya, disebutkan demikian. Kemudian Columbus juga melaporkan, nah ini yang kemudian menjadi sangat terkenal, di sekitaran wilayah yang sekarang disebut sebagai segitiga Bermuda atau Laut Sargasso. Di situ dia menemukan kompasnya itu tidak tidak benar gitu. Jadi ngacak terus nggak jelas gitu. Padahal itu kan biasanya udah pasti gitu ya. Nah, dan kemudian Christopher Columbus juga sering kali melihat bola-bola cahaya atau bola api yang masuk ke lautan, jempluk gitu, dan ukurannya cukup besar. Begitu. Nah, menurut Baraya apa yang dilihat oleh Columbus itu. Jadi Columbus tuh nulis beneran aja biasa gitu, kayak pengalaman perjalanan pribadi gitu. Nah, ini yang bagi saya sih masih cukup misterius sampai sekarang gitu. Suara-suara dari dalam laut, kemudian ada bola api yang masuk ke dalam laut dan lain sebagainya. Silahkan Baraya pikirkan sama-sama. Lalu saya pindah lagi ke buku Marco Polo, The Travel, kalau terjemahannya zaman sekarang yang berbahasa Inggris The Travel gitu ya. Marco Polo itu juga menemukan beberapa kejadian makhluk dan atau fenomena yang cukup aneh, yang kalau misalkan kita pikirkan dalam nalar itu cukup membingungkan. Yang pertama, di India Marco Polo menemukan ada ular sepanjang 10 kaki, mungkin 4 meteran lah ya, sepanjang 4 kaki tapi besar gendut sampai mampu memangsa, melahap, menelan manusia. Dan yang lebih anehnya lagi adalah di dekat kepalanya ada 2 kaki kecil. Nah, apa ini? Jadi dia sebutnya tuh ular. Tapi 4 meter doang. Jadi nggak panjang-panjang amat. Tapi cukup untuk menelan tubuh manusia. Dan ada kaki kecil di dekat kepalanya. Nah, ini apa? Kalau buaya, nah ini kan nggak mungkin. Marco Polo tuh di tempat tinggalnya juga kan pasti ada buaya. Atau di wilayah lain juga dia kan penjelajah, dia pasti menemukan buaya. Buaya tuh ada di mana-mana gitu. Lalu kenapa dia mendeskripsikan makhluk ini dengan seperti ini gitu. Nah, ini cukup membingungkan, sampai sekarang saya tidak tahu itu apa. Kalau Baraya orang India dan tahu deskripsi makhluk seperti itu, silahkan jelaskan di kolom komentar. Kemudian di Sumatera dia menemukan makhluk kanibal dengan makhluk kanibal badannya manusia tapi kepalanya serigala. Ini mungkin dibesar-besarkan karena di episode yang lampau kita juga pernah menjelaskan ini. Jadi deskripsi dalam terjemahan Marco Polo itu beda-beda gitu. Jadi ada yang mukanya jelek atau giginya itu gingsul-gingsul dan tajam-tajam, atau itu dalam tradisi aslinya disebut sebagai bermirip serigala dan sebagainya, tidak pasti. Tapi Marco Polo pernah menjelaskan bahwa di Sumatera dia menemukan makhluk kanibal berbentuk manusia dengan kepala serigala. Kemudian yang dilihatnya lagi itu adalah ini masih di Papua, masih di Sumatera dan wilayah Malaka. Dia menemukan ada manusia-manusia yang hidup tanpa kepala dan wajahnya ada di dada. Jadi begitu. Kita tidak tahu itu apa gitu, dan Marco Polo saya pikir juga tidak mungkin salah ucap dalam sini. Yang saya duga yang paling dekat sih ini tuh kayak yang di film Upin Ipin gitu, yang pulu-pulu gitu, yang dia menggunakan topeng besar gitu di wajahnya dan itu kayak di perutnya, di dadanya gitu. Cuman kalau misalkan itu adalah sebuah tradisi kebudayaan, kayaknya Marco Polo juga sadar itu dan tidak akan menuliskan begini gitu. Tapi saya juga nggak tahu, tapi silahkan cek. Kemudian Marco Polo juga menemukan ada burung yang sangat besar. Dan ini lagi-lagi masih di sekitaran Sumatera dan Malaya. Ada burung yang cukup besar sampai dia memburu dan membawa manusia terbang ke angkasa. Jadi berarti burungnya itu gede banget. Nah, ini apa? Sejauh yang kita pernah bahas di episode-episode yang lampau, kita tuh curiga bahwa mungkin dulu tuh ada hewan purba yang masih bertahan di Indonesia gitu. Dulu kita misalkan pterodaktil gitu ya, pteranodon. Karena
penampakan burung raksasa ini bukan hanya dilaporkan oleh Marco Polo, tetapi dilaporkan di banyak tempat di Indonesia. Misalkan para misionaris itu sering menemukan dalam tanda kutip hewan yang karakteristik khasnya itu seperti burung prasejarah atau reptil terbang prasejarah seperti pterodaktil di Papua yang disebut ropen, silakan Baraya cek ropen. Itu masih ada laporannya. Kemudian di kawasan Jawa Barat di masa kuno itu ada yang namanya ahul. Itu juga adalah hewan terbang berukuran sangat besar yang juga dilaporkan bisa mengangkat tubuh manusia. Yang inilah menjadi cikal bakal dari mitos kalong wewe. Nah, apakah di masa lalu memang ada burung yang berukuran sangat besar sampai bisa membawa manusia di wilayah itu? Kita tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya Marco Polo dalam bukunya The Travels itu menceritakannya. Lalu Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta juga dia melaporkan beberapa hal. Pertama, di Maladewa dia menemukan putri duyung menclok di karang. Jadi di Maladewa yang sekarang jadi resort mewah itu, nah di situ tuh suka menclok di bulan purnama katanya ya. Di bulan purnama tuh di karang-karangnya suka menclok ada putri duyung. Tapi katanya wajahnya nggak bagus, tapi disebutnya putri duyung. Nah apa itu? Kemudian di Afrika Ibnu Battuta menemukan manusia-manusia setinggi pohon palem. Memang ada suku-suku di Afrika yang secara genetik punya tinggi badan di atas rata-rata gitu. Tapi kalau disebutkan di sini sampai setinggi pohon palem, dan Ibnu Battuta menemukan makhluk raksasa ini di 2 tempat. Yang pertama itu di sekitaran Sudan dan yang kedua itu di sekitaran Mali. Jadi silahkan cross check apakah di sana memang ada orang-orang setinggi itu gitu ya. Tapi disebutkan setinggi pohon palem. Mungkin itu hiperbolik gitu ya. Tapi silahkan cek lagi. Kemudian Ibnu Battuta juga pernah menemukan kapal hantu. Dalam artian jadi beliau tuh dalam posisi di laut sedang mau merapat ke dermaga. Nah, di depannya itu gak ada apa-apa, tapi sekonyong-konyong tiba-tiba di situ tuh ada perahu yang sudah terdampar gitu. Tiba-tiba tuh ada begitu tring gitu. Jadi ada kabut lewat, pas keluar ada itu gitu. Nah, jadi itu adalah laporannya. Nanti kita jelaskan beberapa laporan yang lain ya. Tapi kita lewat dulu, itu Ibnu Battuta dalam bukunya Al-Rihlah. Itu juga sudah ada terjemahannya, silahkan dicek. Kemudian kita lihat Alfonso de Albuquerque. Orang yang bikin Indonesia dijajah sama Portugis itu. Dia pernah melaporkan beberapa kejadian yang cukup misterius. Di antaranya di Malaka dia menemukan makhluk kerdil hitam sering keluar masuk hutan. Makhluk kerdil kecil hitam sering keluar masuk hutan. Nah ini sampai sekarang dipercaya bahwa makhluk ini tuh ada. Kita pernah bahas di episode yang lampau. Jadi di seluruh wilayah Indonesia itu memang tersebar cerita atau mitos atau legenda makhluk-makhluk berukuran kecil dan dia hidup bermasyarakat di tengah hutan. Orang Aceh menyebutnya suku Mante, kemudian orang Jambi, orang Palembang, Ohang Pandak disebut Ohang Pandak, kemudian di Timur itu disebutnya Ebu Gogo dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas makhluk berukuran kecil atau makhluk kerdil yang sering keluar masuk hutan itu diceritakan dalam banyak versi atau bahkan beberapa tahun yang lalu ada beberapa bikers yang sedang jalan-jalan di hutan itu menemukan emang ada makhluk ya serupa manusia purba lah tapi ukurannya kecil yang kepergok di tengah hutan. Itu videonya juga cukup viral pada waktu itu. Jadi apakah orang kerdil di Indonesia itu masih ada gitu. Jadi manusia purba katakanlah Homo floresiensis tapi masih hidup sampai sekarang. Kita tidak tahu itu. Cuman penampakannya banyak dan suku-suku pedalaman di Sumatera khususnya di Timur dan di Sulawesi masih sering mengatakan bahwa di hutan-hutan masih ada yang seperti itu. Silahkan cek kembali. Kemudian Alfonso de Albuquerque juga menyebutkan ada ikan berwajah manusia. Nah, apakah ini adalah yang sama dilihat oleh Ibnu Battuta? Dan apakah sebenarnya ini bukan putri duyung tapi sesuatu yang lain? Mungkin ya maneti gitu ya atau gajah laut dan sebagainya, tapi silakan. Tapi disebutnya di sini adalah manusia, ikan berwajah manusia. Kemudian nah ini lagi-lagi Alfonso de Albuquerque menemukan ada burung yang bisa membawa gajah
saking besarnya. Ya kayaknya sih berlebihan, cuman maksudnya kalau disebut berlebihan tuh nggak sangat berlebihan juga, tapi ada dasarnya sesuatunya. Tapi sesuatu itu apa sampai sekarang juga tidak diketahui. Apakah itu adalah semacam pterodaktil terbang yang ukurannya memang sangat besar dan sebagainya, kita tidak tahu. Cuman oh ya, sebuah catatan kecil bahwa Alfonso d'Albuquerque itu tidak memiliki catatan khusus, catatan perjalanan khusus, tapi catatan perjalanan itu dituliskan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti halnya Tomo Pires gitu ya dan lain-lain. Jadi Baraya bisa cek nanti ininya. Nah, itu misterius. Nah, tetapi saya kemudian juga mengumpulkan ada beberapa fenomena pengalaman atau makhluk misterius dari para penjelajah itu yang kompak. Mereka semuanya melihat fenomena yang sama gitu. Jadi walaupun mereka berasal dari zaman yang berbeda, mereka melalui rute yang berbeda, tetapi mereka menemukan satu fenomena yang sama. Jadi Ibnu Battuta, Marco Polo, kemudian Columbus dan sebagainya itu melihat hal yang sama. Yang diantaranya adalah bola cahaya di tiang kapal. Nah, ini fenomena yang semua orang dari para penjelajah yang tadi saya sebutkan itu menuliskan dalam catatan perjalanannya di waktu tertentu menjelang badai sering terjadi bola cahaya yang diliputi petir yang mencolok di tiang-tiang kapal. Nah, itu memang ada penjelasan ilmiahnya, tetapi itu cukup misterius. Nah, kemudian pengalaman berikutnya yang dialami oleh semua para penjelajah itu adalah laut yang menyala. Dan seperti ada lampu atau obor atau api dari dalam samudra. Jadi kayak nyorot ke atas gitu, kayak lampu laut yang menyala gitu. Ini tidak tahu apa, cuman yang jelas ya mereka melihatnya. Kemudian mereka sama-sama pernah melihat orang kerdil, kemudian makhluk raksasa. Dan untuk Ibnu Battuta dan Marco Polo mereka kompak melaporkan kejadian yang sama di gurun Persia. Jadi kan kalau penjelajah yang lain itu di laut ya, tidak masuk ke Persia. Tetapi para penjelajah darat dan laut seperti halnya Marco Polo dan Ibnu Battuta, ketika sampai ke Persia, mereka sama-sama melihat dan merasakan fenomena gurun bernyanyi. Jadi ada gurun, tapi si gurun itu tuh ada suara, dan suara nyanyian yang oleh Marco Polo tuh disebut suara roh. Seperti nyanyian suara roh. Saya nggak tahu suara roh kayak gimana gitu ya. Tapi kata dia tuh ada suara roh yang seperti itu gitu. Dan Ibnu Battuta juga beberapa tahun sebelumnya atau sesudahnya ya mewartakan hal yang sama di tempat yang kurang lebih sama, yaitu di gurun Persia. Jadi gurun itu tuh bisa bernyanyi. Serem. Begitu. Dan ada beberapa yang lain, kalau misalkan Baraya mau silahkan cross check di buku-buku mereka, cuman ya sayangnya tuh ada banyak yang diterjemahkan, kemudian diterjemahkan sesuai dengan versi modern zaman sekarang gitu. Jadi kayaknya nggak otentik lagi gitu. Jadi kepenasaran itu langsung dijawab langsung zaman sekarang gitu, kayak gitu. Cuman saya tuh punya pikiran yang agak nakal gitu. Apakah Baraya juga memikirkan hal ya itu atau tidak? Jadi kenapa orang-orang di zaman dulu itu sering melaporkan penampakan-penampakan yang aneh, yang misterius, yang janggal, yang tidak nalar, dan seharusnya tidak ada di situ gitu. Bukan hanya catatan-catatan para penjelajah itu, orang suku-suku pedalaman, orang suku-suku yang kita sebut dijelajahi dan atau mereka mengabarkan kepada kita, mereka juga suka menceritakan tentang legenda-legenda mereka, tentang makhluk yang begini, tentang makhluk yang begitu, dan kemudian mereka sebut itu dewa, mereka sebut itu iblis, mereka sebut itu malaikat, mereka sebut itu peri, dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak ada gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pikiran saya, ini pikiran nakal ya. Apakah ada semacam makhluk kosmis gitu, atau makhluk luar angkasa, atau makhluk antar dimensi atau antar galaksi yang sebenarnya sejak zaman dulu itu nguntitin kita dan ngeliatin kita dan atau bahkan hidup bersama dengan kita. Cuman mereka tuh menyamar dengan identitas yang lain gitu. Jadi ada makhluk-makhluk di luar sana tuh yang datang ke bumi dan kemudian mengaku dirinya sebagai dewa. Makanya yang bisa terbang gitu. Kemudian dewa-dewa yang bisa menciptakan sesuatu gitu. Atau mereka itu nyamar sebagai iblis. Jadi kita tuh menyebutnya tuh misalkan dalam lukisan-lukisan kuno, Baraya bisa cek, di lukisan-lukisan kuno itu ada begitu banyak misteri. Nah, apakah sebenarnya ada makhluk kosmik yang selama ini tuh ngikutin kita? Dan mereka tuh mungkin dalam pikiran nakal saya ya, mungkin makhluk-makhluk itu tuh
ngerasa ya udah kita tampilin aja diri kita apa adanya karena mereka tidak akan punya bukti, mereka tidak akan bisa menjelaskan secara empiris, tidak akan bisa mengujinya kembali dan sebagainya. Jadi ya sampaikan aja begitu kurang lebihnya. Begitu kan? Bisa aja ya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan sudah menjadi lebih luas, lebih banyak dan kemampuan manusia untuk memverifikasi dan memvalidasi sebuah informasi itu bisa menjadi lebih kuat dan terang benderang, maka mereka mundur, nggak terlalu kelihatan lagi gitu. Kalau dulu mereka berinteraksi dengan manusia mungkin seperti itu. Apakah begitu? Eh, Silahkan Baraya gunakan pikiran nakal Baraya untuk berimajinasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.